Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi masih lanjutan yang hari kemarin. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan persiapkan alat tulis kalian ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat, masih dengan persamaan kuadrat. Jika kemarin kita telah menentukan akar atau penyelesaian dari suatu persamaan, kemarin itu kan kalian mencari akar-akar dari suatu persamaan ya. Kemarin kalian menggunakan cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, serta rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, kita kemarin mencari akar-akarnya belajarnya dengan pemfaktoran dan rumus kuadratik. Kalau kalian mau mencoba yang melengkapi kuadrat sempurna, silakan lihat di buku kalian ya. Ada di buku pendamping atau di buku paket. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, dibalik nih, kalau kemarin akar-akarnya yang kita cari, nah sekarang akar-akarnya udah ada, tapi kita mau dibuat menjadi sebuah persamaan kuadrat. Cara pertama bisa menggunakan ini atau dengan ini. Sebenarnya yang ini dan ini sama saja. Nah, ini kalau kalian menggunakan sifat distributif itu, matematika, nanti kan pasti kalau X kali X, X kuadrat. Nah, ini sama ini sebenarnya sama saja. Nanti yang harus kalian cari di sini adalah nilai dari X1, X2. Ini maaf ya, ini diganti saja. Nanti menjadi X2. Nah, ini bukan X1 ya, tapi ini X2. Nah, ini ya, silakan boleh dicatat nanti. Kita langsung saja sekarang. Misalnya kalian di sini punya soal nih, persamaan kuadrat. Tentukan persamaan kuadratnya. Katanya jika diketahui akar-akarnya 2 dan 4. Nah, berarti di sini ini X1, ini X2. Nah, kalau kemarin kita kan mencari X1 dan X2, nah sekarang X1, X2-nya sudah ada, tapi persamaannya itu tidak ada. Kalian boleh menggunakan ini atau yang tadi kedua. Sekarang kita akan coba dua-duanya dan pasti nanti hasilnya akan sama. Langkah pertama yang harus kalian kerjakan di sini, kalian harus memasukkan ini, mensubstitusikan X1 dan X2 ke dalam nih rumus ini. Kita boleh langsung kerjakan di sini. Tulis lagi, biasakan tulis kembali rumus. Kalau misalnya ada rumus, silakan tulis kembali. Nah, kita udah punya ini nih, ini tinggal disubstitusikan, kan kita udah punya X1 dengan X2-nya. Berarti di sini X1-nya tadi berapa? 2. Tapi kalau misalnya kalian kebalik, Bu, saya masukin X1-nya 4, terus X2-nya 2. Tidak masalah ya, yang penting salah 1, jangan dua-duanya. Misalnya X1-nya kita masukin 2 nih. Seperti di soal. Di X dikurangi X2-nya nilainya 4. Sama dengan, nah kalau kalian udah sampai sini, silakan nanti kalian kalikan. Ini yang sifat distributif itu, nah kan ini kali ini. Terus ini dikali dengan ini. Nanti yang belakang juga dikali depan, ini juga dikali dengan ini. Jadi semuanya dikalikan. Nah, berarti X dikali X di sini adalah X kuadrat. Ini udah kita selesaikan. Terus X dikali 4. X kali 4 itu hasilnya. Nah, ini kebetulan lihat positif kali negatif. Jadi negatif. X kali 4 berarti 4X. Nah, ini sekarang negatif 2 kali X. Berarti negatif 2X. Yang ini negatif 2 dikali negatif 4. Positif 8. Sama dengan 0. Nih, ini belum selesai karena ada yang bisa dijumlahkan atau dikurangi. Kalian silahkan dikerjakan. Kalau tidak ada lagi, berarti sudah selesai sampai di situ ya. Nah, sekarang kita turunkan lagi X2-nya. Ini negatif 4X dikurangi 2X. Bisa nih, hasilnya adalah negatif 6X plus 8. Selesai persamaannya. Berarti ini kita dapatkan
Jadi dari akar-akar ini kita dapat persamaan seperti ini. Nah, kalau kemarin kan kalian dapat soal ini terus menentukan akar-akarnya. Jadi ini kebalikannya aja. Kita langsung ya dengan yang ini. Berarti ini tinggal ini. Ya, ini X2. Nah, kalau ini berarti kita harus mencari nilai dari ini dulu nih. Atau kalian langsung substitusikan aja. Kita tulis kembali X1. Kalian biasa kan harus menuliskan rumusnya ya kalau misalnya kalian belum paham, biar kalian selalu ingat. Ini kan X2-nya kita tulis X pangkat 2 dikurangi X1-nya nilainya 2 ditambah 4 sesuai soal ya. Ini X ditambah X1-nya ini 2, ini X1 dikali X2 artinya 2 dikali dengan 4 berarti sama dengan 0. Jadi X2 hasilnya 2 tambah 4 itu 6. Nah, ini X-nya ada di luar kan. Kalau tanda kurung ini artinya berarti dikalikan. Berarti hasil dari ini 6 dikali X adalah 6X. Ditambah 2 kali 4 hasilnya adalah 8 sama dengan 0. Nah, lihat nih. Hasil ini dan hasil yang ini sama persis kan. Jadi sebenarnya kalian mau menggunakan ini sama saja. Ini kan turunan atau hasil dari sini ya kalau sudah dikali seperti ini. Nah, ini dapatnya seperti ini. Jadi mau yang pertama, yang kedua pasti hasilnya sama saja ya. Silakan boleh dicatat nanti ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya bentuk dari ininya pecahan? Ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi cara mengerjakannya. Nah, di sini kalian boleh menggunakan yang pertama atau yang kedua. Ibu misalnya akan menggunakan yang pertama. Berarti tinggal substitusikan aja. X dikurangi X1-nya 1/3. Terus X2-nya tadi 5. Sama dengan 0. Nah, kita kalikan seperti yang tadi. Jadi nanti yang ini dikali ke sini, ini X2 dikali dengan negatif 5. Ini ke sini, ini ke sini ya. Kita kalikan X dikali X adalah X kuadrat. Dah, X dikali 5. Ini ada negatifnya jadi negatif 5X. Negatif 1/3 dikali X. Berarti ini negatif 1/3 X. Negatif 1/3 dikali negatif 5 hasilnya positif 5/3. Sama dengan 0. Nah, kalau kalian bingung karena ini bentuknya pecahan, kita eliminasi dulu yang 3. Kita hilangkan yang 3. Gimana caranya menghilangkan 3 ini? Kita kan kayak ini pembagian tuh 1/3 itu 1 dibagi 3, berarti kita berikan aja kali 3 biar nanti pecahannya hilang. Tapi semuanya ini harus dikalikan dengan 3. Sekarang 3 dikali X kuadrat berarti menghasilkan 3X kuadrat. 3 dikali negatif 5X berarti di sini negatif 15X. Negatif 3, nah lihat ya kalau pecahan 1/3 kan ini kalian punya di sini. Terus kita kalikan dengan 3. 3 dibagi 3 kan 1. 1 dikalikan ke atas hasilnya adalah negatif 1. Berarti ini kita dapatkan negatif 1X atau negatif X. Ingat ya kalau 1 itu tidak pernah ditulis. Jadi kalian harus sudah dapat belajar kalau X itu berarti ada koefisiennya 1 ditambah. Ini juga sama dikalikan. Berarti 3 habis 1 kali 5. 5 sama dengan 0. Nah, ini belum selesai nih. Ini kan bisa kita jumlahkan. Berarti 3X kuadrat negatif 15 dikurangi 1 berarti negatif 16X plus 5 sama dengan 0. Selesai. Jadi kita dapat persamaan dari akar-akar ini. Dari akar-akar 1/3 dengan 5 itu dapat persamaannya adalah ini 3X kuadrat negatif 16X plus 5. Nah, silakan nanti kalian berlatih lagi ya. Setelah ini Ibu akan berikan latihan soal ya. Nah, untuk latihan soal nanti kalian langsung lihat saja di Google Classroom. Nanti setelah ini Ibu akan
berikan link untuk kalian join di Google Classroom-nya ya. Di sana akan ada tugas. Nah, kalian tugasnya juga di-upload di sana. Nah, kalau tadi nih kita kan cuman ketemu X1, X2-nya aja. Nah, sekarang ini mencari persamaan kuadrat baru tapi. Jadi dari misalnya kalian ini kuadrat baru ya, persamaan kuadrat baru. Jadi nanti kalian misalnya punya ini. Nah, kalian itu harus menentukan persamaan kuadrat yang baru, tapi ini akar-akarnya sudah ada. Misalnya X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, yang dicari bukan ini, tapi nanti yang diminta kayak gini lagi, tapi yang baru persamaannya. Nah, ini sebenarnya rumus umumnya sama, hampir sama seperti yang sebelumnya ya. Kita langsung saja. Jadi, nah ini ya. Jadi kalau misalnya kalian punya bentuk seperti ini yang tadi, nah seperti ini, terus kalian itu diminta menentukan yang baru, berarti dari satu persamaan ini bisa menentukan persamaan yang baru. Kita langsung ke contoh soal. Nah, misalkan di sini X1 dan X2-nya itu adalah akar dari persamaan ini X2, X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ini katanya. Jadi akar-akarnya sudah ada ini. Nah, ini X1, X2 gitu. Kalau misalnya nanti kalian di buku pendamping menemukan misalnya ini menjadi alfa, biasanya ini menjadi beta, itu simbolnya. Nggak masalah ya, jadi itu diganti simbol aja, kalian tinggal diganti nanti. Nah, biasanya ini juga misalnya, nah ini X1-nya ditulis alfa, yang ini beta. Coba lihat nanti di buku pendampingnya, kalian pasti dapat soal seperti ini, jadi nggak usah pusing. Pokoknya alfa X1, beta X2. Langsung kita selesaikan. Yang pertama, dari persamaan ini, kalau kalian masih ingat di materi yang kemarin, kita tentukan A, B, C-nya. Di sini nilai A adalah 1, nilai B adalah 1 juga, nilai C adalah negatif 6. Nah, yang langkah pertama nih. Langkah pertama. Tadi kan di rumus kita harus cari ini ya. Nah, yang ini kita harus cari ini nih. Harus mencari negatif B per A dengan C per A. Jadi kalau jumlah akar-akarnya itu jadi hasil dari negatif B per A, dan kalau hasil kali kedua akarnya itu adalah C per A. Jadi kita harus mencari itu terlebih dahulu. Ini contoh ini sama seperti yang di buku pendamping ya. Langkah pertama kita cari X1 ditambah X2. Tadi katanya kalau hasil dari X1, X2 itu didapatkan dari negatif B per A. Negatif ini dari rumusnya ya, B-nya di sini kan 1, terus A-nya kebetulan di sini 1. Negatif 1 dibagi 1 hasilnya adalah negatif 1. Kita dapat nih yang pertama. Terus yang kedua itu harus dicari hasil kali dari X1 dikali X2. Tadi kan di rumus itu C per A. Di sini C-nya bernilai negatif 6, A-nya bernilai 1. Negatif 6 dibagi 1 hasilnya negatif 6. Nah, kita udah dapat nih hasilnya. Ini dan ini. Setelah dari sini, silakan kalian tentukan alfa itu yang tadi. Alfa itu X1, X2 ya. Kesini langsung. Jadi jika misalnya katanya alfa ditambah beta itu adalah hasil dari ini nih. Nah, ini sekarang kita ke akar-akarnya nih. Akar-akar ini kita masukkan ke rumus ini. Kan ini alfa, ini beta. Berarti alfanya kan X1 plus 2. Tulis lagi kalian. X1 plus 2. Nih, terus ditambah katanya ini sesuai rumus ditambah beta ini. Betanya itu X2. Ini beta ya. Ini alfa. Betanya itu X2 plus 2. Nah, ini kan X1 ditambah X2 nggak bisa tuh. Kita gabungkan aja ini. Jadi kalau X1 ditambah dengan X2. Terus nanti ini
positif 2 ditambah dengan 2. X1 ditambah X2. Nah, kan kalian nggak tahu tuh X1 tambah X2. Tapi kan kalian tadi sudah mencari ini. Nah, lihatnya ke sini. Yang langkah pertama tadi. X1 ditambah X2 katanya negatif 1. Ini tinggal dimasukin aja negatif 1. 2 tambah 2 adalah 4. Positif 4. Negatif 1 tambah 4 hasilnya 3. Jadi, alfa ditambah betanya itu hasilnya 3. Nah, sekarang selain yang tambah, kita juga harus mencari yang dikali alfa dikali beta sama dengan alfanya X1 ditambah 2. Nah, seperti ini. Terus ini X2 ditambah 2. Nah, ini biar kalian tidak lama, nanti hasil kalau setelah ini ya, ini sebenarnya kan X1 kali X2, X1 kali, nah itu kita dapatkan kan ini, X1 kali X2, berarti X, nah gini kan, terus X1 ditambah dikali 2, hasilnya adalah 2X1, boleh kalian tulis aja, biar paham ya di sini, 2X1, terus yang ini ditambah 2X2, terus yang 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Ini ke sini ya. Nah, 4 kan. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan, berarti nanti ini hasilnya X1, X2, terus plus 2. Ini pakai sifat distributif aja, karena ini duanya sama kan. Ini kita gabungkan X1, X2. Lihat di buku pendamping ya. Siapa tahu kalian lebih paham kalau sudah. Nah, ini X1, X2-nya kita lihat dari sini. Yang langkah pertama ini. X1, X2 itu adalah hasilnya negatif 6. Ditambah 2. Hasil X1 ditambah X2 ini tadi negatif 1. Masukkan lagi ke sini. Terus ditambah 4. Negatif 6. 2 dikali negatif 1. Hasilnya negatif 2 ditambah 4. Negatif 6 ditambah negatif 2 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 4. Jadi kita dapatkan di sini apa yang tadi dijumlahkan ini akar-akarnya ya, akar-akar yang baru ya. Ini kalau ini yang akar-akar baru, kalau dikalikan dapat kita negatif 4. Nah, setelah ini baru kita dapat mencari persamaan yang baru. Ini persamaan barunya. Jadi ada beberapa langkah ya di sini ya. Kalau misalnya soalnya seperti ini, misalnya sudah diketahui ininya persamaannya, terus ada akar-akarnya, berarti kalian langsung masukkan ke rumus ini. Alfa ditambah beta, terus ini pakai X ditambah alfa ditambah dikali ini sorry ya. Alfa dikali beta. Kalau di buku pendamping kalian kayaknya salah ya, itu ya bukan ditambah tapi dikali. Ini sama dengan 0. Tinggal masukin aja ke rumus yang udah kita dapat. Nah, ini kan 3 nih. Alfa ditambah beta katanya 3 tadi. Berarti ini 3 diganti. Ini masih ada X, nah biar kalian paham. Ini alfa dikali betanya hasilnya adalah negatif 4. Masukin lagi ke rumus. Terus ini tulis lagi, negatif 3 dikali X, negatif 3X. Positif kali negatif, negatif 4. Selesai. Jadi persamaan kuadrat yang baru dari yang persamaan pertama ini, kita dapatkan hasilnya adalah ini. Persamaan barunya. Jadi stepnya, Ibu ingatkan lagi, cari dulu ini, terus baru kalian cari ke sini, ini dari yang akar-akar yang baru ya. Ini juga dari akar-akar yang baru. Seperti tadi, silahkan lebih dipahami lagi, banyak berlatih lagi. Nanti untuk latihan soal akan Ibu share di Google Classroom. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini. Kalau ada yang tidak paham boleh japri Ibu via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.